Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ketika Nabi Muhammad SAW 35 tahun, kabilah Quraisy pernah bertengkar, bahkan hampir perang dahsyat saat merenovasi Ka'bah. Mereka bertikai saat akan meletakkan Hajar Aswad, sebuah batu yang diyakini berasal dari surga. Pertama kali ditemukan Nabi Ismail dan yang meletakkannya adalah Nabi Ibrahim. Dulunya batu ini memiliki sinar terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum menceritakan, ketika 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah, kondisi Ka'bah hanyalah berupa tumpukan batu-batu berukuran di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi 9 hasta di masa Nabi Ismail alaihi salam dan tidak memiliki atap. Karenanya harta terpendam yang ada di dalamnya berhasil dicuri oleh segerombolan para pencuri. Di samping itu, karena merupakan peninggalan sejarah, Ka'bah sering diserang pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunannya dan merontokkan sendi-sendinya. Kala itu Mekah dilanda banjir besar mencapai pelataran Baitul Haram sehingga menyebabkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya untuk menjaga reputasinya. Mereka bersepakat untuk tidak membangunnya dari sembarang sumber dana selain dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau memakai dana dari mahar hasil pelacuran, transaksi riba, dan hasil pemerasan terhadap orang-orang. Mereka awalnya segan untuk merobohkan bangunannya, sampai akhirnya dimulai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Baru kemudian diikuti yang lainnya setelah mereka melihat tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Mereka membagi bagian bangunan Ka'bah yang akan dikerjakan beberapa bagian, yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian dan mengumpulkan sejumlah batu sesuai jatah masing-masing. Adapun yang menjadi pimpinan proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi bernama Bakum. Tatkala pengerjanya sampai ke Hajar Aswad, mereka bertikai tentang siapa yang paling berhak meletakkan ke tempat semula. Pertikaian pun terjadi dan berlangsung selama 4 atau 5 malam. Bahkan kian meruncing sehingga hampir terjadi peperangan di Tanah Suci. Untunglah Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menengahi dan menawarkan penyelesaian di antara mereka lewat perundingan damai. Tawarannya, siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid di antara mereka, maka dialah yang berhak meletakkannya. Tawaran ini diterima oleh semua pihak atas kehendak Allah Ta'ala. Subhanallah, Rasulullah saat itu menjadi orang pertama yang memasukinya. Tatkala mereka melihatnya, dia disambut dengan teriakan, "Inilah Al-Amin, kami rela, inilah Muhammad." Ketika beliau mendekati para pemimpin kabilah dan diberitahu tentang hal itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sehelai selendang, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Lalu pemimpin-pemimpin kabilah yang bertikai itu diminta agar masing-masing memegang ujung selendangnya. Setelah itu beliau memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi. Hingga manakala mereka telah menggelindingkannya dan sampai ke tempatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempatnya semula. Inilah cara jitu Nabi yang diridhoi oleh semua pihak. Saat renovasi Ka'bah itu, orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik. Mereka terpaksa membuang 6 hasta dari bagian utara yang dinamakan dengan Al-Hijr atau Hijar Ismail dan Al-Hatim. Lalu mereka tinggikan pintunya dari permukaan bumi agar tidak dapat dimasuki kecuali saat menginginkannya. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Akhirnya Ka'bah yang baru diselesaikan tersebut berubah menjadi berbentuk kubus dengan ketinggian 15 meter.
Panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad dan bagian yang searah dengannya adalah 10,10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,50 meter dari permukaan pelataran tawaf. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu dan bagian yang searah dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter di atas permukaan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.